Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil dengan NIM 2020-2137 dari kelas PAI 4 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengenalan pembelajaran, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Husna Lutfia MPD. Itu saja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung ini pertemuan kita yang pertama, oleh karena itu Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak ini Muhammad Okta Mulia, dipanggil Okta, jadi Pak Okta. Kalau nak ikuti panggilan SMA juga boleh, kakek, tapi kurasa tidak cocok kalau kita belajar ya. Ini kalian kan sudah kelas 12 ya, kelas 11 atau kelas 2 SMA. Di waktu SMP ataupun MTS mungkin sudah mengenal sejarah kerajaan Islam. Tapi kita lanjut lagi tingkat lebih tinggi beda kok kan. Ini kan Bapak ini berhubung ngajar di Palembang, kita pakai bahasa Palembang be jadi. Tapi untuk lain kesempatan kita usahakan pakai bahasa Indonesia agar cara kita ngomong kakek di lingkungan luas ataupun umum kita sudah terbiasa menggunakan bahasa baku. Oleh karena itu kita mulai saja ya. Untuk absen nanti ketua kelas tolong diisi siapa-siapa saja yang tidak masuk ataupun yang memberikan izin. Baiklah, kita mulai saja ya. Paling minta tolong Nanda Iqbal untuk membantu proyektor ya. Iya Pak, Pak. Langsung saja kelas. Ini pertama-tama kan sesuai perjanjian di RTP kita ya, ataupun perjanjian untuk guru dan siswa ya. Itu ada namanya motivasi. Adapun motivasi Bapak Tuti yaitu kebahagiaan itu didapatkan untuk diberikan atau mengharap pada orang lain. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena beberapa fenomena di masyarakat di Indonesia itu anak seringkali ditimpali ataupun dibebani oleh mimpi-mimpi ataupun kemauan orang tua yang tidak tercapai rasanya. Nah, kamu harus jadi guru, nah kamu harus jadi dokter, ataupun lebih tinggi lagi dari ini yang dicapai orang tuanya. Namun hal itu kalau di secara agama ataupun norma itu tidak dibenarkan karena beban manusia itu dimiliki oleh pribadi. Apabila dia tidak bisa capai, jangan dibebankan pada orang lain. Selesaikan di waktu dirinya sendiri. Lanjut tadi. Kita sebelum masuk materi tentang Bani Umayyah, kita kembali dulu peristiwa sebelum munculnya Bani Umayyah, yaitu ketika masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yaitu ada 4 peristiwa yang Bapak tandai ya. Pertama yang tentunya Khalifah 3, terus kemudian dan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya ada yang tahu sejarah tentang kekhalifahan Khulafaur Rasyidin di antara kalian semua ya? Belum tahu Pak. Ya, Ahmad mana? Nah, Nanda yang di belakang bertiga itu. Ada yang mengetahui tentang peristiwa ataupun kekhalifahan Khulafaur Rasyidin? Belum Pak. Belum ya? Oke, kita bicarakan lagi ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu 4 khalifah yang dipimpin ataupun diberikan hidayah walaupun secara kematiannya. Jadi yaitu yang pertama dari Abu Bakar, Umar, lanjut Utsman, terakhir Ali bin Abi Thalib. Adapun permasalahan ataupun munculnya dinasti Umayyah ini terutama terjadi dimulai ketika awal sekali Nabi Muhammad meninggal dan umat Islam bingung untuk siapa yang akan melanjutkan tanggung pimpinan. Dan puncaknya yaitu pada masa pimpinan Utsman dan Ali, di mana ketika Utsman naik jabatan,
apa namanya, bagian-bagian pemimpin daerah ataupun pejabat-pejabat itu diangkat kurang lebih mayoritas atau kebanyakannya dari keluarganya. Oleh karena itu bisa dikatakan Utsman ini menerapkan sistem nepotisme. Pada awal masanya memang bagus, tapi di akhir kepemimpinannya jadi buruk. Oleh karena itu terjadilah pembunuhan, sedangkan kawannya Utsman ini banyak di mana-mana. Tapi itulah karena nepotisme itu sudah menjadi buruk karena hanya ingin memikirkan kekayaan. Sudah ketika Utsman dikepung, KTI menolong, adapun penolongnya cuma Ali dengan Zubair kalau tidak salah untuk menjaga rumahnya. Sudah itu masuk, setelah dikepung akhirnya masih ada yang masuk ke rumah Utsman, terbunuhlah Utsman bin Affan. Lanjut ke pemecatan pejabat. Ketika Utsman meninggal, maka diadakan lagi pemilihan dan terpilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Ketika Ali naik, Ali langsung menerapkan sistem pemerintahan di mana pejabat-pejabat yang tidak kompeten ataupun naik karena hubungan dengan Utsman langsung dipecat, karena juga penyebab dari terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan. Ketiga, perang saudara atau kalau dalam bahasanya fitnah war kalau bahasa Inggrisnya. Perang saudara ini kan ataupun perang sipil terjadi karena pembunuhan Utsman tadi. Ketika pembunuhan Utsman terjadi, masyarakat Islam ini kan menuntut siapa pembunuh dari Utsman. Ali mengetahui, tapi Ali ini takut terjadi perang berkelanjutan lagi apabila disebutkan siapa pembunuhnya. Adapun perang-perang itu terdapat tiga lebih tepat yang menjadi kalau ukur dari perang pertama yang perang sipil pertama, yaitu perang Jamal, perang Mu'tah. Kenapa dikatakan perang? Maaf, Anda sekalian, halo Anda, jangan sendiri ya. Nanti di waktu selesai ataupun misal ada pertanyaan boleh diangkat diajukan. Misal kurang mengerti ataupun bahasa lempang bapak ini kan dari ngerti kan, jadi ajukan langsung baik pertanyaan. Jangan sibuk ya. Lanjut lagi. Kenapa dikatakan perang Jamal? Karena waktu itu perang ini dimulai untuk menuntut Ali, dijelasan Ali, Ngako dan siapa yang bunuh Utsman. Karena sudah dijelasi, akhirnya para sahabat yang lain ngajukan dengan Sayyidina Siti Aisyah untuk menuntut ke Ali siapa pembunuhnya dan lain bagaimana kejelasan dari kejadian itu. Karena Ali masih menolak, akhirnya didukunglah ataupun diadakanlah perang untuk menuntut kejelasan itu, yaitu perang Jamal, di mana waktu itu Aisyah menaiki unta, oleh karena itu dikatakan Jamal itu unta. Lanjut lagi, setelah perang ini dimenangkan Ali, terpecahlah Islam di wilayah kekuasaan para presiden itu menjadi dua bagian kekuatan, yaitu ini boleh di ketika setelah perang Jamal tadi, Islam dibagi menjadi dua, kekuasaan daerah Ali dan kekuasaan Muawiyah. Muawiyah ini adalah salah satu sanak dari Utsman secara keturunan, dan juga termasuk pemimpin ataupun bagian Bani Arab yang kuat, dan juga salah satu calon khalifah keempat sebenarnya waktu naik. Tapi karena masyarakat mayoritas waktu itu setuju Ali, maka Ali naik. Adapun Muawiyah menggunakan kesempatan ini untuk naik lagi jadi pemimpin kan. Oleh karena itu terbagilah Islam menjadi dua, di mana daerah dari yang bagian Arab bagian kanan ini bagian Utsman, adapun dari di Mesir sampai Damaskus itu bagian Muawiyah. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Setelah perang sipil berakhir dengan namanya perjanjian di mana Muawiyah dan Ali setuju untuk saling menyetujui untuk mengakhiri peperangan dengan ditandai
ditusuknya Al-Quran ke atas dengan tombak sehingga perang itu dihentikan, di mana salah kedua pihak saling menurunkan jabatannya. Namun ketika Ali telah menyampaikan ataupun perwakilan Ali mengatakan turun dari jabatan kepemimpinan, namun pihak Muawiyah tidak melanjutkannya, sehingga Ali turun secara ucapan, namun Muawiyah tidak, sehingga terjadi lagi perang Nahrawan, di mana daerah rumah Nahrawan. Terakhir, peristiwa pentingnya arbitrasi dan amul jamaah. Amul jamaah ini, arbitrasi ini yaitu bagian fikih tadi, di mana mengangkat Al-Quran tadi menggunakan tombak untuk menghentikan perang dengan melanjutkan perjanjian. Adapun amul jamaah ini di akhir kepemimpinan Khalifah Rasyidin ataupun setelah meninggalnya Ali, di mana kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Hasan dan Husain. Itulah terjadilah amul jamaah karena salah satu saudara itu terbunuh oleh anak ataupun keturunan dari Muawiyah, dan Islam pun tidak ingin lagi ataupun masyarakat Islam tidak ingin lagi terjadinya perang ataupun pertumpahan darah. Karena itu disepakati dalam amul jamaah, di mana setelah kesepakatan. Lanjut lagi. Adapun disesuaikan di buku pembelajaran ya. Mungkin Anda sekalian belum mendapatkan buku karena ini baru pertama kali masuk ya. Mungkin pertemuan selanjutnya akan mendapatkan buku mata pelajarannya. Yaitu materi selanjutnya itu tentang fase pemerintahan. Ini mungkin bisa dibaca saja ya, karena terlalu ya sudah biasa kalau cuma fase ya kan. Mungkin tidak terlalu penting, tapi kita ambil baik pentingnya apa. Dari fase berdiri kan. Masa berdiri ini masih lanjut lagi dengan masa kekuasaan Ali. Itu dari amul jamaah tadi. Ali terbunuh, anaknya naik lagi, namun pemerintahan itu hanya di kota Kufah, di mana akhirnya terjadi amul jamaah agar memberhentikan pertumpahan darah di antara umat Muslim. Naiklah Muawiyah sebagai khalifah dengan perjanjian di mana hanya dia menjadi khalifah, namun anak-anaknya tidak akan melanjutkan, dan kembali lagi pada bentuk musyawarah atau kesepakatan masyarakat perwakilan untuk menuju siapa yang menjadi khalifah selanjutnya. Pun di fase berdiri ini tidak akan kita bahas tentang bagaimana berdirinya itu atau siapa pemimpinnya, tapi hanya untuk poin-poin pentingnya ya. Yang pertama tentang Arabisasi. Arabisasi ini yaitu budaya pemerintahan dan umumnya pejabat itu dari wong Arab, khusus Sumarat baik. Jadi misal kalau ada wong Persia, ada wong Bizantium yang pintar ataupun lain-lain yang mampu mengubah ataupun memberikan masukan pada pemerintahan Umayyah, itu hanya pada kontribusi. Tapi secara pemerintahan ataupun kedudukan dia hanya sebagai anggota ataupun wakil, tidak akan sampai menjadi ketua jabatan. Adapun pada perkembangan secara inteleknya itu lebih ke sastra, yaitu ditandai dengan translasi berupa nahwu, balaghah, qiraat, hadis antara Islam ataupun sejarah Islam. Dan di pemerintahan awal ini lebih diutamakan yaitu ekspansi ataupun perluasan daerah kekuasaan Islam, di mana menyampai ataupun mencakup di daerah Asia, Afrika, dan Eropa. Lanjut lagi, lanjut selanjutnya yaitu tentang fase kemajuan ataupun keemasan. Fase ini penuh dengan perkembangan administrasi atau pengetahuan. Pada fase ini khalifah di masyarakat, di khalifah dinasti Umayyah ini, para khalifahnya telah terbuka untuk menerima orang-orang luar dari Bizantium, Persia, dan sebagainya, sehingga terjadilah akulturasi budaya antara budaya Arab dan budaya lain. Jika administrasi berkembang, pengetahuan pun berkembang. Poin 3 atau poin selanjutnya yaitu penjadian departemen ataupun pembagian wilayah administrasi. Dengan pembagian wilayah ini kan kita lebih mudah kan. Misal kalau ada orang ngajukan tentang Pak, bagaimana kami nak daftarkan nama kan? Ini bagian administrasinya, ini kantornya kan.
Ataupun Pak, kami ingin sekolah, di mana kami daftar? Ini berbagai pendaftaran. Coba kalau tak kata ya. Satu orang, misal Nanda Miko, dia kan Nanda Miko ini? Iya Pak, iya Pak. Misal Nanda Miko ini kan jadi khalifah kan? Dan kelas ini ada 100 wong, misal ya? Misal juga ya. 100 wong ini Nanda Miko baik ngaju ke kalau administrasi kan pening kan? Dia nak nulis namanya, nak ngumpulin nama apa berkas-berkas dan juga nak sortir kan, jadi kan itu kan memban kan? Tapi kalau dengan pembagian tadi, ini bagian ketua untuk penerimaan persetujuan, ini bagian anggota untuk mengumpulkan berkas, jadi itu lebih efisien kan. Lanjut ke pembangunan kota, itu di masa ini kota-kota besar dibangun, terutama di daerah Damaskus. Karena itu pada pemerintahan Umayyah satu ini disebut pemerintahan Bani Umayyah satu Damaskus. Selanjutnya ini apa? Saya sebutkan. Sebelum itu ini apakah ada ini ditanyakan anda sekalian berhubung ini kan sejarah lalu bosan lah agak ngantuk lah sebenarnya apa itu sakit rahami jelasnya. Jadi bagaimana anda sekalian? Ada Pak. Ada Pak. Takkan ada. Ada pertanyaannya? Iya Pak. Oh boleh. Kalau itu bapak aja Pak ya. Iya Pak. Itu terakhir tentang fase kebetulan atau runtuh, di mana ditandai dengan beberapa 4 poin lagi. Yang pertama pemberontakan wilayah atau kelompok. Pada fase terakhir ini khalifah-khalifah Bani Umayyah ini banyak melakukan perbuatan yang tidak disenangi dalam agama ataupun norma-norma masyarakat. Terjadinya korupsi, administrasi menjadi kacau dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat itu kurang puas dan memberontak. Sehingga banyaknya kelompok-kelompok, misal dari sebelah kanan ini kubu Rehan karena bapak ngajarin bosan jadi ingin memberontak kubu Rehan. Yang di sebelah sana juga nak berontak, Pak, malas Pak, datang bapak mau cewek Pak, jadi ada pemberontakan aja itu. Adapun lainnya yaitu pemerintah yang buruk sesuai dari penjelasan pertama tadi ya. Yang lebih utamanya tentang KKN. Ada yang tahu KKN kamu ini? Kuliah kerja nyata Pak. Apa? Mana? Mana kamu ini? Oh, Indonesia atau KKN ini? Korupsi nepotisme. Nah, itu dia, kawan. Jadi karena adanya korupsi dari pemerintahan, korupsi dari masyarakat ataupun pembagian kekuasaan dan nepotisme di mana pejabat naik karena hubungan darah atau keluarga ataupun kerabat menyebabkan pemerintah itu kacau. Terakhir, ketiga, balik lagi dari nomor 1 tadi, poin pertama, pemberontakan wilayah. Dengan adanya pemberontakan ini munculnya ini kan kelompok kan, di mana kelompok yang paling besar ataupun paling kuat yaitu berikut Abbasiyah atau keturunan Abbas dengan Syiah pendukung Ali pada waktu itu. Terakhir, konfrontasi Umayyah dan Abbasiyah. Dengan terjadi pemberontakan di berbagai wilayah dan juga Abbasiyah yang semakin kuat dan didukung oleh kelompok Syiah, sehingga Abbasiyah mulai melakukan pemberontakan paling besar, yaitu konfrontasi secara langsung, secara besar-besaran, di mana dari wilayah Damaskus ataupun daerah kota Kufa, sehingga berakhirlah pemerintahan Bani Umayyah satu di Damaskus. Lanjut. Mungkin itu saja materi dari Bapak. Namun, misal Anda sekalian ingin mengetahui khalifah-khalifah yang pernah memimpin di daerah ataupun di dinasti Umayyah, yaitu kami berikut. Yang pertama, yang jelas dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Mungkin tahu kan nama Abu Sufyan itu siapa kan? Lanjut ke Yazid. Muawiyah ini pokoknya ikutan dari sini lah. Ikuti saja urutan tahunnya. Adapun misalnya ingin mengetahui lebih lanjut tentang kalau Anda sekalian ingin lebih tahu mengenai profil-profil dari khalifah ini, mungkin
mungkin di pertemuan selanjutnya atau melalui WA kan karena kita ini sudah canggih ya, kadang tidak perlu suratan atau diubah pemasuk ya, ataupun kalau udah bikin zoom ya, atau mungkin kita bikin YouTube kali ya tentang materi itu. Jadi itu saja yang bapak sampaikannya. Oke Pak. Untuk tugas mungkin hanya resum dari materi. Itu saja yang dapat bapak sampaikan. Apabila ada salah bapak katakan bapak minta maaf pada Allah pada kita sama-sama memenang-menang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen jangan lupa ya. Lagi kamu lupa tulis, lagi bapak waktu himpunan data penilaian dan termasuk. Siap. Salam. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak.